Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar etika profesi. Materi kali ini adalah profesi dan etika di bidang akuntansi. Berbicara profesi, pasti ruang lingkupnya sangat luas. Pilot, perawat, dan seorang akuntan itu termasuk ke dalam contoh profesi. Sikap memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat termasuk ke dalam etika profesi. Dan seseorang yang profesional pasti memiliki pedoman dalam bekerja. Pedoman kerja adalah suatu acuan tertulis yang digunakan untuk mendorong suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari pedoman kerja adalah memperjelas peran dan fungsi tiap posisi dalam organisasi. Yang kedua, memperjelas alur tugas, wewenang, serta tanggung jawab pegawai yang terkait. Yang ketiga, melindungi unit kerja dan pegawai dari kesalahan administrasi. Yang keempat, memperlancar tugas pegawai. Dan yang terakhir adalah pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Kegunaan pedoman kerja. Yang pertama, sebagai alat pendidikan. Nah, ini terutama bagi pegawai-pegawai baru. Yang kedua, alat untuk menyelesaikan perselisihan dalam hubungan kerja. Yang ketiga, alat untuk mengadakan pembagian kerja dan mengatur frekuensi kerja. Yang keempat, mengatur tata ruang kantor. Dan yang terakhir adalah menghindari dari pekerjaan yang bertumpuk. Dalam bekerja, pasti ada yang namanya prosedur kerja, tata kerja, dan juga sistem kerja. Lalu, apa sih ketiga hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu ya. Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan sehingga menunjukkan suatu urutan tahapan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan kalau tata kerja adalah pelaksanaan kerja yang efisien dengan mengingat tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, serta biaya. Yang terakhir adalah sistem kerja. Nah, sistem kerja ini adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk pola tertentu dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Manfaat prosedur kerja, tata kerja, dan juga sistem kerja. Yang pertama, untuk penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan juga kebijakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, melakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan cepat. Yang ketiga, sebagai panduan dalam bekerja. Selanjutnya ada aturan kerja. Aturan kerja ini adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan dan berlaku bagi seluruh pegawai dan unsur yang terlibat dalam perusahaan. Beberapa aturan kerja dalam perusahaan terdiri dari waktu dan kehadiran kerja. Biasanya, waktu kerja di perusahaan adalah 6 hari dalam seminggu. Kemudian, jam kerja perusahaan adalah 7 jam dalam 1 hari.
Yang kedua adalah pakaian seragam, yang ketiga adalah keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir adalah kewajiban pokok sebagai pegawai. Nah, kewajiban pokok pegawai diantaranya wajib melaksanakan perintah dari atasan, menaati peraturan, serta mengemukakan saran yang bermanfaat bagi perusahaan. Selanjutnya adalah profesi di bidang akuntansi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berbasiskan pengetahuan yang luas dan keahlian tertentu. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Salah satu contohnya adalah pekerjaan staf administrasi. Pekerjaan sebagai staf administrasi ini tidak masuk dalam golongan profesi. Kenapa? Karena staf administrasi bisa diangkat dari berbagai latar belakang pendidikan. Adapun seorang akuntan merupakan profesi, karena seseorang yang bekerja sebagai akuntan haruslah berpendidikan akuntansi dan memiliki pengalaman serta kemauan dalam bekerja. Contoh lain profesi adalah seorang dokter, polisi, guru, dan juga seorang akuntan. Karakteristik seseorang profesional, yang pertama adalah memiliki keahlian dan keterampilan khusus, yang kedua memiliki komitmen moral yang tinggi, yang terakhir adalah memiliki izin khusus. Selanjutnya adalah akuntan publik atau akuntan ekstern. Akuntan publik adalah akuntan yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk bisa memberikan layanan jasa akuntan publik. Profesi ini digeluti oleh lulusan sarjana S1 yang mempunyai kemauan dan kemampuan menjadi seorang akuntan. Untuk menjadi seorang akuntan publik, jurusan akuntansi ini harus melalui 2 tahapan yang pada dasarnya adalah proses sertifikasi, yaitu PPAK, Pendidikan Profesi Akuntansi, dan USAP, Ujian Sertifikasi Akuntan Publik. Jasa-jasa akuntan publik. Yang pertama adalah untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan, yaitu bidang pekerjaan akuntansi yang diberikan kepada publik. Yang kedua adalah jasa akuntansi perpajakan, yaitu jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Yang ketiga, jasa konsultasi akuntansi manajemen, yaitu memberikan saran kepada manajemen untuk memperbaiki hasil operasi perusahaan yang menggunakan jasanya. Selanjutnya ada jasa asuransi, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada jasa atestasi. Jasa atestasi ini terdiri dari audit, review, dan prosedur yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah jasa non-asuransi. Jenjang karir untuk seorang akuntan publik. Yang pertama adalah audit junior. Audit junior ini merupakan akuntan publik yang bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci. Selanjutnya, audit senior. Audit senior ini bertugas melaksanakan audit dan bertanggung jawab atas pekerjaan lingkungan. Setelah itu ada manajer audit. Nah, manajer audit ini bertugas membantu auditor senior untuk merencanakan program dan waktu audit. Yang terakhir,
jenjang karir tertinggi adalah partner. Partner ini merupakan pemilik dari kantor akuntan publik yang bertanggung jawab secara penuh terhadap auditing. Setelah akuntan publik, ada akuntan intern. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi bagian dari perusahaan itu. Selanjutnya adalah akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada badan pemerintah, perusahaan negara, bank pemerintah, Direktur Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Lalu ada akuntan pendidik. Akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, contohnya adalah mengajar. Dan yang terakhir, akuntan pajak. Akuntan yang bertugas menghitung pajak di perusahaan. Gimana anak-anak? Sudah cukup paham kan dengan materi kita kali ini? Untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.